Saya record. Oke, saya share screen dulu. Oke, kelihatan Dreamweaver-nya? Kelihatan Ibu. Oke, kita ke sini. Ini adalah CSS-nya, layout.css ini, CSS. Nah, ini rangka ini adalah selector. Kemudian fontnya sini ini adalah deklarator. Di dalamnya Bu, macet-macet Bu suaranya Bu. Oh, putus-putus ya. Halo? Halo? Iya. Ibu. Jelas? Sudah jelas Bu, sudah jelas Bu. Oke. Oke, gini, saya ulang lagi. Rangka ini itu adalah selektor. Nah, kalau yang dalamnya ini adalah deklarator. Di dalam deklarator, kayak misalnya font family, ini adalah properti. Nah, baru area sampai sini ini adalah value-nya. Manual auto ini juga value. 1000px itu namanya juga value. Kalau kita merujuk ke contoh yang formnya teman-teman minggu lalu, saya kembali ke formnya. Yang mana? Coba ini aja ya. Saya nggak seberapa. Ini. Nah, oke. SS-nya. Nah, sama seperti ini punya minggu lalu. Ini div sampai dengan first ini adalah selector. Di dalamnya sini ini sampai dengan bawah, yang tutup bawah itu misal, nah sampai sini ini adalah deklaratornya, ini adalah selektornya. Jadi kalau CSS kita menggunakan saja CSS itu mulai dari ini ada terdiri dari selektor dan deklarator. Di dalam deklarator ada properties, kemudian ada value-nya. Oke, itu. Oke, kita kembali ke modulnya. Ini sudah, teman-teman bisa baca sendiri nanti penjelasannya. Nah, cara nulisnya seperti ini. Ada body, ini tadi selektor, kemudian kurung flower. Nah, di sini adalah propertiesnya, font family properties, area Helvetica sans serif ini value-nya, kemudian titik koma, itu nulis CSS. Ini bahas selektor. Nah, selektor itu bisa dilakukan namanya single selektor. Kayak ini 1 kali K1, P1 sendiri-sendiri namanya single selektor. Bisa juga dibikin multiple selektor. Artinya gini, kayak ini H1, H2, H3, P ini beberapa selektor dengan rule yang sama, yaitu font family-nya pakai Arial dan colornya pakai warna ini 66 ini. Nah, nanti berarti maksudnya adalah H1, H2, H3 dan P yang punya tag ini nanti dia mengikuti rule ini. Font family Arial, kemudian warnanya 666 ini, kode 66. Itu terkait single selektor sama multiple. Sampai sini ada penjelasan dulu. Ada pertanyaan dulu? Dadah, lanjut ya. Kemudian nanti mungkin kemarin teman-teman ada menemukan ID sama kelas. Benar nggak? Di beberapa itu menemukan ID, kemudian ada kelas. Kita kembali ke sini. Di beberapa ini misalnya ini, div-nya. Ini ada ID first. Kemudian di sini ada namanya ID lagi. Tapi di model yang lain misalnya saya agak lupa ya. Mungkin di sini.
Apakah ini pakai kelas ya? Oh, ini pakai ID. Yang mana ya? Ini mungkin. Oh, pakai ID juga. Oh, ini pakai ID semua. Oke, enggak ada contoh di sini. Sebenarnya ID sama dengan ID dan kelas itu hampir sama. Fungsinya untuk sama, mengendalikan. Jadi lebih detailnya. Jadi misalnya contoh kayak gini. Yang membedakan itu nanti cuma ini loh, simbol pagar sama titik. Misal, langsung praktek ke sini. Ini ya. Nah, ini aja kelihatan ID F6. Inputnya untuk ID F6, kemudian di first ID. Nah, ini yang kita udah sekalian ini, tipnya. Nah, dikendalikan di sini. Di first itu, oh berarti ini loh ID-nya. Ini loh ID-nya ini. Dan simbolnya adalah pagar, tanda gini, crash gini. Kalau misalnya kita menggunakan, misalnya saya kembali ke sini. Nah, kalau kita menggunakan kelas, itu nanti ini diganti dengan titik. Saya contohkan lagi di drivernya. Nah, misalnya ini saya ganti kelas. ID-nya saya ganti kelas. Tidak masalah. Asalkan di formnya, sini, div-nya juga harus diganti dengan fungsi simbol kelas, yaitu titik. Kita simpan dulu. Mungkin pertanyaan kayak gini, kapan kita menggunakan kelas, kapan kita menggunakan ID? Jawabannya tidak ada ketentuannya. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang ID, mau pakai yang kelas. Cuma yang harus diperhatikan ini. Yang saya garis bawahi ya. ID hanya boleh dipanggil satu kali saja. Jadi ID itu hanya bisa digunakan sekali. Jadi misalnya di sini sudah pakai di HTML-nya itu sudah ada ID misalnya ID first name misalnya kayak gitu, F-name. Kemudian di bawahnya lagi kita pakai ID F6 lagi, itu enggak bisa. Jadi ID hanya bisa dipakai satu kali dengan nama yang itu sama. Kalau kelas, kelas bisa dipanggil beberapa kali dalam satu halaman. Jadi kalau misalnya seperti yang saya contohkan, sini. Misalnya ini kan kelas ya, saya pakai first ya. Di bawah sini misalnya saya bikin lagi div kelas sama dengan first. Ini saya bikin tutupnya. Ya. Nah, gini bisa. Tapi kalau ID misalnya ini ID kayak gini nggak bisa. Karena ID hanya boleh digunakan satu kali. Kalau kelas bisa beberapa kali. Itu ID sama kelas. Sampai sini jelas dulu. Nah, biasanya teman-teman itu kadang sih, saya pakai ID aja. Nah, itu tergantung sih mau kembalinya kemana. Terserah. Mau pakai ID atau kelas bebas. Cuma harus diperhatikan ini. Kalau ID tandanya pagar, kalau kelas tandanya titik. Sampai sini, nah ini. Misalnya dikasih contoh ini. P kelas pet. Kita lihat, ini P ya. P sininya.
Ya. Red-nya, kelasnya red, titik, simbolnya titik. Nah, kalau yang berikutnya, P dengan model ID, highlight, sini, tandanya sini pagar highlight. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke layout. Layouting, langsung dimulai ya. Kita akan buat seperti ini. Nanti atau teman-teman bisa pakai yang seperti ini juga bisa. Jadi saya jelaskan caranya ini. Saya close dulu semuanya. Kembalikan biar nggak bingung. Nanti kalau nanti saya close dulu semuanya. Kita close. Kita bikin file baru. Kalau untuk membuat layout, kita bikin file baru. File new HTML. Oke, sebelumnya ada yang punya gambaran layout itu apa? Layout itu kayak ini. Ada header, ada sini, ada punya gambaran layout itu apa? Belum tahu. Atau pernah dengar desain yang lain, layouting gitu. Pernah? Pernah dengar, Bu. Pernah dengar. Terus kesimpulannya, cara singkatnya apa? Pengaturan. Jadi gini, gampangannya layouting itu adalah pengaturan tata letak. Jadi kalau kita membuat sebuah halaman, kalau kita mau mendesain sesuatu, itu kita harus mempertimbangkan layoutingnya atau pengaturan tata letaknya. Saya kasih gambaran sini. Seringkali umumnya layout itu kayak gini. Bagian atas ini itu adalah header. Ini itu header. Nah, header itu biasanya letaknya adalah simbol. Simbol, gambar, kemudian logonya atau tulisan. Kemudian di bagian bawah sendiri, ini sengaja ya. Ini sengaja saya belum hapus tulisannya ini buat belajar aja, biar tahu oh ini loh footer, oh sini loh sidebar, ini loh header. Tapi kalau nanti teman-teman mau bikin ini bisa dihapus ya tulisannya ini. Mau dikasih tambahan apapun boleh. Terus ini, nah footer itu yang di bagian bawah sini, footer. Footer itu berfungsi untuk letaknya copyright kayak gitu. Terus kemudian biasanya icon-icon sosial media itu juga letaknya pada footer. Nah, kemudian sidebar ini biasanya adalah iklan. Nah, konten ini baru berisi isinya. Oh, menu itu berada di mana? Menu itu ada kalanya, menu itu berada di sini, bawahnya header sini, dekat sini. Ini ada garis lagi, mungkin di sini menu. Atau ada kalanya menu itu biasanya jadi satu dengan header. Atau ada juga menu yang diletakkan di sebelah sidebarnya sini. Kita ambil contoh ini ada lagi. Titis ini adalah header-nya, header. Footer ini footernya. Kemudian di sini adalah menunya. Nah, ini ada kontennya atau isinya. Ketika diklik London, munculnya London. Ketika diklik Paris, munculnya Paris. Tokyo, munculnya Tokyo. Kita ambil contoh misalnya portal Polinema. Ini nggak bisa loginnya. Kita pakai ini aja. Tadi kita masuk ke websitenya Polinema aja ya. Untuk analisis, mudah-mudahan bisa.
nggak muncul semuanya. Gambarnya rusak semuanya. Kalau di Polinema sini kan pasti ada logonya kan. Kalau kemarin yang sudah sebelum ada masalah ini, itu muncul sini logonya. Terus ada tulisan Polinema. Nah, itu adalah header. Kemudian footernya, footer itu bawahnya sini. Ini ada logonya Polinema biasanya lagi. Terus kemudian sini ada copyright-nya. Nah, ada juga kadang-kadang footer itu meletakkan di sini, sebelah sini, itu adalah simbol-simbol ini, sosial media. Ini punya Polinema. Kita cari yang muncul semuanya ya. Brawijaya juga. Brawijaya. Nah. Ini punyanya Brawijaya. Tetangga sebelah. Header ini di sini. Ini headernya. Ini adalah tadi saya bilang bahwa header itu berisi logo dan tulisan. Tulisan yang menyatakan ini loh websitenya siapa. Misalnya ini punya websitenya Brawijaya, berarti sini ada simbolnya Brawijaya dan nama website. Kemudian footer sama kayak tadi saya bilang bahwa sini ada logonya, kemudian ada sosial medianya, sosial media bawah ini, kemudian biasanya di sini ada copyright kayak gitu. Terus habis itu di sini baru di dalamnya sini itu konten, ini konten atau isinya. Kita coba cari yang website jualan ya, commerce ya. Kita pakai apa? Tokopedia ya. Tokopedia. Coba kita masuk ke Tokopedia. Nah, ini websitenya Tokopedia. Sini sama header. Kemudian tadi saya bilang bahwa menu juga bisa diletakkan di dekatnya header kayak sini-sini. Kita buka yang paling bawah, footernya sama. Ada isinya, ada copyright. Biasanya copyright itu menunjukkan tahun di mana website ini dibuat. Kalau kita melihat dari sini, Tokopedia dibuat tahun 2009. Terus sekarang sampai dengan tahun sekarang. Nah, di sini ada namanya pemiliknya siapa, Tokopedia. Nah, itu ini namanya copyright. Kemudian di bawah sini ada Facebook, Twitter, dan sosial media yang ofisialnya Tokopedia. Itu yang sering itu konsep dari layouting. Jadi layouting itu gimana sih, misalnya saya kalau mau meletakkan logo itu idealnya di mana? Header itu idealnya berisi apa? Kayak gitu. Nah, kalau konten itu idealnya berisi apa? Kayak gitu, itu adalah tujuan dari layouting. Jadi kayak pengelompokan gimana tulisan ini mestinya diletakkan di mana? Galeri. Kalau misalnya saya kasih galeri, cocoknya diletakkan di mana? Kalau misalnya ada galeri, cocoknya diletakkan di mana? Apakah header, apakah footer, apakah konten? Halo? Tulisannya atau isinya, Bu? Galeri isi ya. Isinya Gimana, Bu? Isinya, kalau misalnya saya membicarakan galeri itu kan gambar-gambar. Nah, itu cocoknya di mana? Gambar-gambar, misalnya foto saya, profil saya, atau di mana, cocoknya di mana? Apakah di header, atau di konten, atau sidebar, atau di konten. Konten, oke, benar, kayak gitu. Nah, kemudian mungkin di sini nggak ada contoh sidebar ya. Saya kasih contoh sidebar. Website yang ada sidebarnya tadi pagi. Kompas. Website berita. Ini juga. Nah, ini ada halaman website sidebar. Jadi sebenarnya gini, tidak melulu semua website, setiap halaman itu selalu ada sidebarnya. Tidak melulu. Kayak yang punyanya UB tadi, tidak ada sidebarnya. Langsung konten-konten kayak gini. Mode grid-nya gini. Ya kan tidak ada sidebarnya.
Nah, kalau punyanya Topet juga gitu, tadi nggak ada sidebarnya. Yang ada mungkin punyanya Topet kalau misalnya kita sudah mulai masuk ke sub ya, misalnya spesial diskon. Enggak. Atau misal ke produk yang tertentu. Nah, di situ biasanya ada filter itu sidebarnya. Kayak ini. Kayak punyanya ya. Nah, kayak punyanya Kompas ini. Nah, sidebar itu biasanya berisi iklan. Kayak gini. Nih, iklan kan sebelah kanan ini, kanan iklan. Jadi sidebar itu tidak melulu di sebelah kiri yang kayak layout yang saya tunjukkan tadi, tapi bisa juga di sebelah kanan. Atau kadang dua-duanya. Kayak ini sini adalah sidebarnya, ada iklan-iklannya. Kemudian, nah, ada terpopuler, ini adalah sidebar. Terus, nah ini juga ini sidebar no trending, yang jadi trending saat ini tuh berita apa sih? Ini. Nah, itu adalah sidebarnya. Itu fungsi dari sidebar. Ada juga misalnya, jadi fungsinya sidebar itu bisa sebagai pencarian, letak pencarian, terus kemudian iklan, terus berita yang trending, kayak gitu. Atau linkan untuk berita trending, kayak tadi. Yang contohnya Kompas, itu sidebar. Atau saya kasih contoh satu lagi ya, terakhir. Layouting kita masuk ke sini. Nah, ini Zalora sama, ini header-nya. Terus kemudian di sini menunya jadi satu. Bawah sini sama, ini footer-nya. Ya, biasa dia memberikan seperti ini sosial media, kemudian ada copyright-nya sebelah sini. Oke. Terus mungkin akan agak menemui sidebar di sebelah kiri yang isinya misal ketika saya masuk ke sebuah halaman pakaian ya. Nah, ini muncul sidebar. Aduh. Nah, ini. Nih, ini ada sidebarnya. Nah, filter kayak gini misalnya. Saya mau pilih atasan aja. Itu bisa jadi bentuk penggunaan dari sidebar. Atau biasanya ada juga di sini tuh kayak tombol pencarian search, itu bisa diletakkan di sidebarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Kita akan membuat, dan kita lanjut ke layouting. Tadi kita kembali ke sini. Sebelumnya, nih, buka dulu aplikasi Dreamweaver-nya. Mau pakai Dreamweaver CC, mau pakai Dreamweaver 8, sebenarnya caranya sama. Kita masuk ke sini, layouting, create new. Tadi sudah saya tentukan, kita kasih judul, kemudian save dulu aja. Kita save-nya nanti juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita sisipkan div, insert div. Div di sini, ini bikinnya div itu untuk meletakkan di dalamnya ini loh, semuanya ini konten, footer, header itu diletakkan di dalamnya div yang pertama, yaitu div rangka. Saya kasih contoh di sini, saya bikinkan div, insert div. Nah, kita ngikutin CSS-nya ya. Saya lihatkan kode CSS-nya yang di bawah sini. Nanti kodenya ini. Nah, sini ada namanya ID rangka. ID rangka ini fungsinya untuk ini loh. Kayak dulu saya pernah bilang box-nya. Nah, ID rangka itu fungsinya untuk ini, box-nya ini. Jadi ngatur website halaman websitenya itu seberapa besar. Nanti jadi websitenya saya besarnya 1000. Saya ngaturnya, oh berarti segini loh ukurannya, segini. Atau misalnya ini berarti segini, 1 sampai sini itu 1000. Itu kita bikin ID rangka.
Kita bikinkan dulu. Sini saya pakai rangka karena saya pakai ID. Kenapa? Karena di CSS-nya tadi pakai ID. Jadi kita bikin ininya sesuaikan CSS-nya biar kalian nggak bingung. Klik OK, ya. Sudah seperti ini. Kemudian kita membuat untuk header-nya. Header itu ini. Ini dulu. Jadi kita nanti ada div-nya, ada ID rangka itu yang keluar, semuanya satu. Div-nya kedua, ini ada div header. Ada setbar sini 3. Kemudian konten 4. Yang terakhir ada div untuk footer. Ada 5 div. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk ke header dulu. Div, kemudian header. Kita pilih header. Header. Klik OK. Nah, ini letaknya berada di antara, karena tadi kita tentukan bahwa div rangka itu di luarnya, lah header-nya itu berada di dalamnya. Header-nya itu berada di dalamnya kayak gini. Oke, jelas? Selanjutnya kita bikin untuk setbar-nya. Setbar itu ini, terus konten, kemudian footer ya. Ini insert div. Karena biar otaknya posisinya benar-benar setelahnya header, kita bisa pilih after tag. Kemudian ID-nya ini kita pilih div ID-nya, kita pilih div ID header. Jadi setelah tag div header. Kemudian kita kasih nama ini sidebar. Dalam nulis ID ini harus sama persis dengan CSS-nya. Kalau di CSS-nya misal di CSS-nya ini nulisnya ini ini header-nya ini huruf kecil, ya di sini ya di HTML ya harus huruf kecil. Terus kalau misalnya di sidebar-nya ini huruf kecil, ini kan sidebar, tulisannya harus benar-benar ngeplak seperti ini. Kalau misalnya di sini enggak sama, misal ini ya, ini huruf besar kayak gini, CSS-nya juga harus huruf besar. Atau misalnya CSS-nya huruf besarnya, sidebar gini, harus huruf besar semuanya. Terus penulisan ID itu nggak boleh ada spasinya ya. Misal set ini ada spasi ini, dia nggak akan kebaca. Meskipun di CSS-nya di antara tag misalnya tagger, misalnya di CSS ditulis ini site ini spasi bar ini sama kan kayak ini, itu nggak bisa. Jadi harus dirangkai kayak gini. Klik OK, udah. Ini berada di antara tag rangka tadi tetap. Kemudian kita pakai insert lagi. Div sama seperti tadi after tag. Kita pilih setbar. Selanjutnya apa? Konten. Klik OK. Terakhir footer ya. Sama caranya after tag, pilih setelah konten, footer. Klik OK. Ini semuanya berada di antara tag rangka. Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah, kita simpan dulu file HTML. File save as. Saya kasih nama layout 3C ya. Ini nama filenya HTML. Save. Ya, kita sudah menyelesaikan file HTML-nya. Setelah itu kita kembali ke sini. Nah, ini kan sudah ini tadi. Oke. Setelah itu kita bikin file CSS-nya. File new CSS. Ini cara simpennya. Nah, kemudian extract filenya ini cara menghubungkannya.
Kita kembali ke sini, kita bikinkan file new CSS-nya, file new CSS. Create. Ya, bikin dokumen CSS. Sudah? Kalau sudah, kita kopikan aja. Nah, ini. Kode ini kita copy aja. Ini semua copy ya. Copy misalnya ini bisa di copy kok. Nanti saya kasihkan CSS-nya. Nah, ini lah, kalau ini ada angka-angkanya. Apa? Maaf Bu. Untuk bikin yang ini tadi bisa diulang dari awal nggak Bu? Karena macet Bu. Jadi nggak. Oh, yang ini tak? Iya. Oke, saya tulis ya. Kita bikin file CSS-nya. Sama caranya, file new CSS, new dokumen, kita pilih yang CSS, create. Ya. CSS style default CSS berbentuk seperti ini. Kita tinggal copy aja tagnya ini. Bisa mulai dari sini. Yang atas ini kalau kita pakai Notepad kita perlu ini tag, menulis tag ini, tapi karena saya hostnya tetap. Maaf ya, kelempar ya. Saya kelempar. Saya keluar. Ini saya ulang lagi. Karena ada kadang kalanya ada tag seperti ini ada perlu nulis tag style, itu adalah untuk mendeklarasikan ini file CSS. Tapi kalau misalnya kita pakai Dreamweaver, kita bisa langsung copy ini aja bawahnya ini. Ini copy, seterusnya bawa itu ke sini. Katakan di sini. Nah, angka-angkanya ini hapus ya. Karena angkanya itu kan kita kan lebih ngopi, jadi ini ikut ke copy. Dihapus saja. Oke, kayak gitu. Caranya sama, copy sampai dengan bawah sini nih, halaman tutup ini. Sampai sini jelas? Ini biar nggak lama-lama ya, saya copy tulisan. Biar nggak lama-lama saya kopikan ini. Soalnya kalau ngopi itu saya harus menghapusi satu-satu nomornya. Biar nggak lama-lama saya copy yang sudah ada. Demo kelas tadi pagi. Kayak gini. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kalau sudah, kita save file CSS-nya. Save as. Nah ini. Kalau kita mau meletakkan file itu, kita bikin dulu file CSS-nya. Misalnya, saya mau letakkan di folder ya. Kita letakkan di folder ini. Tapi kalau kita mau bikinnya di luar, kayak yang keluarin layout ini, di luar, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya di sini, saya mau ngelempoknya di folder CSS ini. Saya kasih nama layout 3C. Filenya harus ini .css ya. Atau kurang struct, misalnya kita bisa save as tipe, pakai pilih yang ini, style sheet. Ya, kemudian save. Oke, terus ini kalau gambar yang saya buat tadi, yang saya demokan ini, itu ada pakai gambar ya. Ini ada insert gambar, jadi kita harus menyiapkan gambarnya. Saya menyiapkan gambarnya, saya kasih filenya dulu tadi, layouting ini. Ya. Saya siapkan gambarnya kayak ini, di folder gambar. Nah, di situ sudah ada gambarnya. Jadi tadi itu saya pakai gambar ya. Saya tadi membuatnya asal pakai pen aja soalnya. Oke, kita kembali ke Dreamweaver-nya. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu folder gambarnya. Nah, sekarang selanjutnya kita hubungkan dengan HTML-nya. Jadi kan kita sudah punya file HTML, kita punya file CSS, tapi ini belum terhubung. Masih pisah-pisah. Gimana cara hubungkannya?
klik File, Attach Style Sheet, browse. Filenya tadi di mana? Di sini kan, CSS, layout 3c.css, kemudian kita klik OK, pilih yang link, kemudian OK. Mungkin ada pertanyaan, Bu, ini kok gambarnya nggak muncul, Bu? Kita cek dulu lokasi gambarnya di mana. Kita belum mengelingkan. Ini loh. Ini kita hapus aja. Sampai ada URL ini. Ctrl spasi browse. Nanti akan muncul browse gini. Klik. Cari gambarnya di mana. File gambar. Ini headernya. Klik OK. Save, Ctrl S. Nah, udah ganti. Kayak gitu. Terus footernya gimana, Bu? Ya sama, kita cari bagian footer. Nah, ini. Oh, ini kodenya salah semua, URL-nya kita hapus saja. Ctrl spasi, muncul browse. Klik browse, cari footernya. Klik OK. Nanti di bawah sini, udah. Kayak itu. Ini kita save, bisa pakai save all. Nah, sampai di sini tidak ada tanda bintang-bintang. Kalau masih ada tanda bintang berarti ada file yang apa itu HTML ataupun CSS-nya ada yang tidak tersimpan. Kalau sudah, kita buka sini 3C ya tadi, layout 3C. Oh ya, ini ada tulisan rangkanya. Masih ada kelihatan rangka ini muncul karena di Dreamweaver-nya sini masih ada tulisan ini. Kalau kita mau hapus ini ya bisa. Hapus. Jadi yang dihapus itu cuma tulisannya aja. Div-nya tetap ada. Saya kembalikan ya, loh ini cuma tulisannya. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Bu izin bertanya. Silakan Adinda ya. Iya. Terus nanti cara ngisi yang headernya, sidebar-nya, berarti tinggal ngisi itunya ya, Bu? Jadi di kodenya situ ya, Bu? Iya, di HTML-nya. Benar. Tanya yang bagus dari Dinda. Kalau misalnya saya mau ngisi ini ya, misalnya saya mau ngisi kontennya ini ya. Saya tinggal hapus ini. Di HTML-nya ya, di HTML source code ini loh, HTML. Ini. Misal dulu kita punya gambar ya, saya cari dokumennya kelas 3C dulu ya. Dulu kita ada apa aja? Sorry. Misal saya atau misal yang gampang kelas 3C. Kita pernah buat apa aja ya tulisannya? Saya nggak terlalu nyaman. Misal ini ya, file ini ya. Kalau yang tulisan dulu visi misi. Oh, visi misi ya. Saya nggak nyimpen kalau visi misi. Ini misalnya ini. Nah, misalnya ada tulisan ini ya. Saya tinggal copy ini aja. Copy ini semua ke sini misalnya. Dengan syarat, ini saya copy beserta gambarnya ya, sama video-videonya, dengan syarat bahwa videonya nanti harus sudah tersedia di halaman, di satu folder yang tadi, yang kita buat di bawahnya layout. Jadi misalnya ini saya copy semua, saya tinggal copy ini ya, Ctrl C, saya letakkan di sini, Ctrl V. Dah. Ini panjang. Oke, kita save dulu. Nah, ini yang diletakkan di antara tab. Nah, kita copy dulu ya filenya. Ini ada video ya. Video, terus ini saya copy videonya. Copy ke layout ini. Layout, saya letakkan di bawah sini aja.
Sudah satu folder kan? Modelnya sudah sama seperti tadi. Kita coba browsing browsernya. Nah, udah muncul. Bu, kok ini kenapa sampai melebihi batas seperti ini, Bu? Kenapa? Karena di CSS-nya kita cek di sini. Head-nya, ini. Head-nya setbar cuma 400. Kalau kita mau memperpanjang, misalnya head-nya 1000, terus kemudian konten, head-nya juga saya bikin 1000. Nah, ini loh, jadi lebih ke bawah. Itu ya. Jadi sesuaikan di CSS-nya. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Kalau misal Naufal ya? Muhammad Nopal. Ya. Kalau misal ngubah setbarnya di posisi kanan itu di float, Bu? Yep, betul. Float. Namanya pakai float. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Ada kalau main float itu gini. Ini ada penjelasan sih. Aduh, jatuh kamu. Kalau kan buka akses ini. Ya. W3 School. Pernah akses ini? Maaf Bu, layarnya tertutup itu hitam-hitam Bu. Oh, sorry. Nggak ke share screen ya. Ya. Pernah akses W3 School? Ada yang pernah akses ini? Belum. Ini saya kasih tahu, ini tutorial web yang paling sejauh ini yang saya tahu yang paling ya banyak sih tutorial web itu yang paling lengkap ya enaknya ini sih. Yang lainnya ada sih tapi kurang ngena kalau saya sih. Kan kita mode tutorial itu kan kembali ke orangnya ya. Kalau saya paling senang ini W3 School. Di sini kita bisa belajar HTML, CSS, sampai dengan PHP ada. PHP, JavaScript, nah sebagainya ini banyak. Kalau mau milih, kita pilih yang ini. Nah, saya mau learn HTML, ya kita pilih yang HTML. Di sini ini ada tulisan CSS, mau learn CSS, ya di sini. Kemudian kalau mau belajar PHP, learn PHP, ya kita bisa pilih yang menu PHP. Misalnya PHP form handling, form validation, formnya. Ini apa sih nulis form itu? Ini kalau hubungannya dengan PHP. Kalau PHP, kalau HTML, misalnya tadi topiknya float ya, yang ditanyakan float itu masuk CSS, bukan masuk ke HTML, itu sih. Display float mana ya? Tadi saya pernah baca. Font, shadow, responsive, mana apa saya kelihatan ya? Nih, saya cari di sini. CSS float W3 School. Saya agak lupa. Nah ini float and clear. Oh ada ini. Oh ya ternyata ada. Tadi saya kelihatan. Ini float. Ini ada penjelasan. Tadi Naufal tanya kan floatnya itu di sini. Float left, right, non, and inherit. Itu ya Naufal ya. Baik, Bu. Terima kasih. Juga teman-teman yang lain juga bisa menggunakan modul ini. Ada namanya di sini misalnya, karena saya juga pakai ini untuk belajar beberapa hal. Misalnya saya mau belajar tabel, HTML tabel. Ada macam-macamnya tabel. Nah ini ada kodenya. Misal try it yourself. Nah di sini kita bisa
oprek-oprek itu kodenya misalnya kayak gini. Ini kayak LMS sih, tapi dia langsung by kayak ngode gitu, tapi langsung by sini. Jadi kita tidak perlu menginstal. Misalnya saya kasih TH judulnya ini nomor misalnya. Saya jalankan, nah ini berubah jadi nomor. Tapi kalau ini di close, ya sudah hilang. Jadi pakai servernya yang Witrisco itu buat latihan aja. Kalau buat ngafalin kode-kode pakai gigi. Itu tadi pertanyaan dari Nova sama Skias penjelasan Witrisco. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya masih sebenarnya ya, Bu. Silakan. Siapa ini? Eh, Oh, Adinda. Ya. Adinda, ya, Bu. Tadi kan seandainya kalau di sidebar-nya itu diisi beberapa konten yang apa ya, Bu, kayak diisi link kan kemarin kan kita sudah mengerjakan banyak tugas seperti gambar, tabel gitu. Kalau seandainya di sidebar-nya ini kayak dikasih tulisan kayak yang di itu loh, Bu, yang layout yang apa? Yang ini tak? Apa London. Nah, itu kan nanti kalau dipencet kan kontennya langsung berubah. Nah, itu gimana, Bu? Oke, pertanyaan bagus juga. Saya contohkan langsung aja ya. Kelihatan ini? Kelihatan ya Dreamweaver-nya? Gimana, Bu? Kelihatan Dreamweaver-nya? Ini masih di London. Ya sudah berubah, Bu. Oke. Kita hapus saja sini. Nih. Ini saya kasih London. Ini tinggal main di tulisannya aja. Tokyo misalnya tadi Tokyo. Lah, kayak gini. Atau apalah Paris misalnya. Lah, kemudian kamu mau ngelingkan ke halaman lain kan? Ya kita tinggal di blok, terus klik propertiesnya untuk link itu. Bisa ini ya. Blok properties. Ini kan link. Untuk link. Misal kita mau ngelingkan ke ini kalau ke halaman yang halaman kita yang sama filenya. Misalnya saya mau ngelingkan ke punya 3B ini ya. 3B yang sudah ada kan layout 3B ini filenya. Ya tinggal kayak gini aja. Atau misalnya Tokyo ini saya mau ngelingkan ke mana ya? Zalora misalnya. www. Copy aja ya. Kadang-kadang saya nggak hafal ini sih. Nggak hafal link ya. Copy. Kayak misalnya ini. Ya. Kayak gini. Udah. Itu aja. Saya tekan save. Kita kembali ke tadi mana ini ya. Kelas 3 ini 3C. Oh ya, nanti jangan lupa titelnya diganti ya, titelnya ya. Saya lupa ngasih juga. Bisa ini loh. Ini kan pindah. Nah, ini pindah ke punyanya 3B. Kita bikin ke Tokyo, ya udah bikin ke Tokyo. Tokyo tapi isinya Zalora. Oke, itu gitu ya Dinda ya. Jadi kalau mau ngedit untuk yang tadi ya di HTML-nya, bukan di CSS-nya. Oh, saya kira itu Bu. Yang berubah itu isi dari kontennya yang di sebelahnya sidebar ini. Oh, yang di sini. Enggak. Ya. Kalau kita mau ngubah seperti itu, modelnya adalah pakai frame. Jadi nggak pakai kayak gini. Jadi bukan jadi yang ketika kita membuat sebuah biar halaman itu standar ya, kita bikinnya itu CSS-nya sama. Ini kan kenapa dia ukurannya berubah-ubah itu tadi, karena CSS-nya berbeda antara CSS yang di layout kelas 3C sama CSS yang di 3B. Tadi ada yang sempat saya ubah ini loh. Ini saya pakai ganti body, bukan. Jadi CSS-nya berbeda, gitu ya. Adinda ya. Nah, makanya nanti kalau CSS-nya sama, dia posisinya akan sama terus. Gitu. Jadi misalnya ini ya, kelas 3B, layoutnya 3B tadi mana ya? Sorry.
Saya lihat layoutnya 3B. Apa itu? Nah, saya buka aja ya layoutnya 3B. Misalnya layout 3B ini ya. Ini saya ganti punyanya 3C, layoutnya 3C. Oke, ada yang berbeda. Kenapa? Karena dia ID-nya berbeda. Saya kembalikan ke ini, saya kembali header. Tadi sempat saya ubah soalnya kelas 3B. Give kayak sini. Terus di sini kita kita samakan ya. Saya mau punya kayaknya kelas ini tadi give ID rangka. Putar sini. Oke, ini yang sudah sama ya. Kan? Jadi ketika saya coba lagi di kelas 3C ini ya, saya reload, saya pindah ke Laundeck. Sama. Ngerti maksudnya? Jadi yang dirubah itu adalah HTML-nya. Posisinya CSS-nya sama. Asal CSS-nya sama tadi. Strukturnya, ID-nya sama ya, ininya sama. Itu ya Dinda ya. Iya Bu, berarti nanti di isi kontennya itu berarti tetap ya Bu ya? Isi kontennya gimana sih Mas? Oh ini kita teman-teman buat satu halaman ini dulu aja, satu halaman aja, nggak pakai ngelingkan. Kalau ngelingkan nanti beberapa halaman itu nanti untuk UAS nanti ada gitu. Jadi teman-teman cuma ini bikin satu halaman ini. Jadi misalnya sini ya halaman home ini satu, misalnya saya mau kasih gambar ini ya cukup ini aja gitu. Jadi nggak perlu misalnya dari kayak gini kita bikin halaman yang lain, nggak perlu gitu. Cukup satu halaman saja ya. Nanti kalau untuk beberapa halaman itu UAS-nya. Nanti UAS-nya adalah project. Itu ya Dinda. Mumpung ngomongin tadi UAS, saya juga tadi sempat nyinggung di kelas tadi pagi. UAS-nya adalah kelompokan. Nanti teman-teman itu dikasih kelompokan. Maunya kelompok berapa saya tawarkan di awal sini. Semakin banyak kelompoknya, semakin banyak halamannya yang harus dibuat. Jadi hitungannya kayak gini. Saya kasih contoh ini ya, Zalora ya. Misalnya, nanti teman-teman itu akan menggunakan template. Maaf Bu, tertutup hitam-hitam lagi Bu. Oh, ya, sudah? Masih ada Bu. Stop share. Bisa saya kasih contoh ini. Sudah? Oke. Sudah Bu. Kayaknya delay mungkin. Oke. Misalnya ini. Layout, misalnya Zalora. Misalnya ketika saya ini yang home. Nah, ini adalah halaman home. Satu halaman. Kemudian ketika ketika itu anak misalnya anggotanya 3, berarti dia harus membuat 3 halaman. Berarti misalnya ini saya klik linknya ke pria, misalnya ya. Tampilannya kontennya berubah kan? Kontennya berubah. Nah, ini 2 halaman. Satu lagi, misal saya ada beauty, klik beauty. Konten isinya juga berubah kan isinya 3 halaman.
Jadi nanti semakin banyak kelompoknya, semakin banyak halamannya. Kalau mau, makanya saya tawarkan, mau anggotanya banyak, apakah atau anggotanya sedikit, kelompok anggotanya. Tapi saya gini, saya nilainya per individu, meskipun kita kelompokan, saya nilainya konsepnya adalah nanti saya ngelihat rekodnya. Jadi saya belum pernah nyoba ini di kelas di angkatan sebelumnya, baru angkatan ini mau saya coba sistem seperti ini. Bukan sistem kelompokannya ya, tapi caranya untuk evaluasi kayak gini nanti. Kita akan pakai GitLab atau GitHub. Nah, di situ tuh kurang lebih kayak di Google Drive gitu. Kalau Google Drive itu berdasarkan akun dari emailnya. Kalau GitLab itu berdasarkan dari laptopnya. Jadi upload secara offline, ketika offline sudah diedit kemudian diupload. Ya, diuploadnya itu lewat laptopnya. Jadi langsung otomatis kesinkron gitu. Kalau misalnya kalian pernah nyoba OneDrive, pakai Microsoft OneDrive, itu kan bisa dipilih versi offline kan, pakai Microsoft Desktop gitu kan, Microsoft Word Desktop, nah kayak gitu sistemnya. Jadi nanti di GitLab-nya itu saya tahu si A yang ngerjakan, si A yang posting, terus si A, berarti yang si A terus yang ngerjakan. Sedangkan misalnya si A sekelompokan sama B sama si Z, 3 orang. Nah, si Z ini tidak pernah memposting sama sekali ataupun tidak di dalam rekodnya, historinya tidak ada sama. Berarti si Z ini cuma nampang nama. Hanya mengerjakan cuma 2 orang ini. Itu yang mau saya coba di kelas web design ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kayak gitu. Soalnya kan kalau kita pertemuan secara langsung, saya bisa tahu, oh ini anak yang ngerjakan. Ini yang ngerjakan, ini bagiannya ini saya tahu. Dari saya tanya langsung itu saya tahu. Tapi kalau kita daring kayak gini, evaluasinya susah. Jadi akhirnya saya cuma tahu ada namanya ini, anggotanya ini, yang ngerjakan siapa saya nggak tahu. Tapi kalau kayak gini, selain bisa modelnya dikerjakan keroyokan, juga bisa dikerjakan sama-sama. Nanti konsepnya akan gitu. Itu untuk Bu, berarti nanti saat kita mengerjakan itu auto record gitu ya Bu? Yang ini mengerjakan siapa, yang ini mengerjakan siapa gitu? Iya, betul. Nanti ya nanti ada sesi di mana saya ngajarin untuk caranya itu. Mudah-mudahan kita sampai ya. Terus nanti kalau mudah-mudahan juga nanti masih ada waktunya saya ajarin ya apa sih sinkronnya dengan PHP, kayak gimana hubungannya sama PHP itu seperti apa. Kemarin saya nggak tahu, saya lupa ya, anak kelas ini atau kelas yang lain itu tanya form, sudah ketika input form terus kemudian tampil aksinya, saya pengennya hasil tampil aksinya itu juga bagus, gak ada tampilannya kayak gimana. Itu ada juga yang nanya gitu. Apa kelas ini ya? Saya lupa, pokoknya kelas siang kok. Enggak ya? Oh, kelas F mungkin. Itu aja. Bu, maksud saya tadi itu yang ini Bu, ketika dipencet wanita lalu kontennya berubah, dipencet pria kontennya berubah. Nah itu kan berarti itu pengaturannya pada headernya ya Bu, bukan pada sidebarnya ya Bu? Ada kontennya. Headernya kita nggak muter-muter apa aja. Jadi yang kita utak-utak itu sih. Saya lihat lagi ya. Ini ya. Nih. Kelihatan CSS-nya? Belum, Bu. Lemot, Bu. Belum. Masih belum ganti. Kayaknya punya saya nih. Yang jelek. Biasanya kalau pindah-pindah gitu langsung cepet kok. Baik. Nah, udah? Sudah, Bu. Oke. Gini, misalnya. Jadi kelas ini ya. 3C CSS. Ini 3B ya.
Kalau mau ubah ya kita ubahnya di sini, kontennya ini diubah. Tapi kita harus juga nyiapkan layoutingnya sama di halaman yang lain gitu. Jadi layoutingnya sama, jadi langkahnya sama. Kita atau bisa misalnya karena langkahnya sama, kita bisa aja atau save as ulang aja. Misal ini ya, 3C ini saya lakukan save as ulang. Save as ulang, saya kasih nama file 3, tadi 3C, saya kasih 3C Paris misalnya. Paris gini ya. Save. Sama kan? Save as ulang. Nah, tinggal di sini aja, di bagian sini yang saya ganti. Misal saya cuma nampilkan ini aja. Link YouTube. Nah, misal video lain ini nggak pakai, cuma ini aja. Lah kan header apa? CSS-nya kan sudah ngikut semua. Ketika saya CSS. Nah, baru saya save ini. Itu caranya. Nah, baru nanti, oh ini saya Paris belum saya linkkan ya. Sama yang 3C ini, 3C ini. Misal, ini, Paris ini kita blok. Nah, kita tinggal browse ini. Link CSS-nya, layout 3C Paris, oke. Ya. Nah, sudah set. Kita buka di halaman ini tadi. Mana ya? Ini ya, layout 3C ini ya. Nah, ini deh, Paris. Iki layoutingnya sama, tinggal kontennya aja ya. Ya, biar kamu nggak ini. Ya, paham Bu. Berarti kan itu ya Bu, kayak kita bikin HTML baru yang aturannya sama, cuman isi kontennya berbeda begitu ya Bu. Ya, paham Bu. Terima kasih. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau tanya belum? Saya cukup, Bu. Ya, silakan Royhan ya. Siapa? Oh, bukan, maksud saya cukup, Bu. Oh, cukup. Sorry. Oke, satu lagi ya. Karena ini nanti ada 2 layout yang saya berikan. CSS-nya. Saya stop share dulu sebentar. Saya stop share dulu. Oke. Saya kasih yang mana ya? Ini kelihatan? Explorernya? Kelihatan, Bu. Oke. Explorernya, jadi nanti ada 2 layout ya, yang saya sediakan. Layout 1 ini sama layout 2. Layout 1 ini yang tadi kita demokan. Layout 2 ini itu tampilannya ini. Nah, bedanya apa antara layout 1 sama layout 2? Itu kode CSS-nya. Jadi kalau kita buka dulu di Dreamweaver-nya, kelihatan Dreamweaver-nya. Oke, kelihatan. Oke, udah kelihatan. Nah, di sini ada namanya header. Header itu apa sih, Bu? Kalau tadi kita masih butuh yang namanya kayak gini kan, crash header gini. Nah, ini kita enggak. Jadi, perkembangannya HTML itu kayak gini. Saya pernah bilang bahwa kita berada pada era sekarang itu pada HTML5. HTML5 itu salah satunya adalah ketika kita bikin insert file video, itu bisa langsung mutar tanpa adanya plugin, itu kan. Tapi sebenarnya selain itu ada beberapa tag baru yang tidak perlu mendeklarasikan div kayak tadi. Contohnya tag ini. Ini adalah tag baru yang di HTML. Ada header, terus ada footer. Kalau tadi kita pakai div,
ID header. Nah, kalau di yang baru HTML yang baru kita tidak perlu adanya div lagi, langsung pakai tag header. Itu aja sih yang membedakan. Nah, begitu juga dengan artikel, konten tadi langsung pakai artikel, tag artikel, dan jadi. Tuh. Nah, kemudian di sini ada tag footer, nah itu juga beda. Oke, Oke, kayak gitu. Nah, kalau ini kodenya gini, ini yang layout yang kedua tadi. Ini header. Jadi tidak pakai ID seperti tadi, tapi langsung footer gini. Nah, tag-tag ini muncul gimana caranya? Tinggal diklik ini, insert. Sudah ada pilihan header. HTML kalau mau nggak muncul di sini, kita bisa klik HTML, cari header, atau cari footer. Itu tentu ada pada saat versi Dreamweaver yang baru, mulai CC kayaknya. Kalau CS belum ada. Tapi segi tampilan tidak berbeda kok sama yang tadi. Oke, sampai sini itu yang terakhir dari saya. Saya kirimkan ke ini ya. Ke kodenya ini saya kirim ke teman-teman ke WhatsApp ya. Baik, Bu. Kelas udah banyak sekali. Sangat chat. Aduh, pusing. Ini ya. Ini ke WhatsApp. Ini CSS-nya, terus untuk modulnya mana ya? Materi begini. Ya. Oke, ini sudah saya kirim di ini semua. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ini nanti pengumpulannya ke video atau gimana, Bu? Folder ya, sama kayak biasa.